Alhamdulillah kita sampai di pos 3. Kita akan ngecamp di sini teman-teman. Oke teman-teman, ini kami sedang masak mie dan itu nasi di depan tenda tuh. Nasi udah matang. Di sini anginnya luar biasa. Lihat flashlight kami. Wow, goyang-goyang begitu tuh. Kayaknya itu gara-gara lagu tadi deh. Jangan. Dinginnya ya Allah. Besok gimana besok? Summitnya gimana? Besok summitnya bawa alam. Summitnya gimana? Rencana awal kita tetap akan summit jam 3 sesuai plan awal. Selebihnya karena kita ingin coba ngambil time lapse sunrise di pos 4 nanti. Tapi selebihnya kita lihat gimana besok, kalau kondisi fit dan cuaca memungkinkan kita berangkat, kalau tidak kita coba ambil time lapse di pos 3. Gimik banget cuma kau ya. Nah teman-teman, di luar angin kencang banget. Nah, aku nih di antara mereka bertiga satu-satunya yang nggak tahan dingin. Kalau udah kena dingin, udah tuh sampai tembus ke tulang-tulang rasanya. Barusan sempat kedinginan setelah selimutan pakai sleeping bag, tiba-tiba badanku agak sedikit panas. Nah itu menyeramkan, menakutkan ya, takut indikasi ke sesuatu yang tidak diinginkan untuk bilang. Makanya tadi masak mie dan udah kena kompor agak angkatan. Nah tadi Bang Chandra udah kasih tahu kalau besok memungkinkan kondisi cuaca, angin, dan yang pasti kondisi tubuh ya. Kalau memungkinkan untuk summit, kita akan summit. Kalau tidak, nggak perlu dipaksakan. Nyawa lebih penting. Kapan waktu kita bisa kembali lagi ke sini. Tapi kalau nyawa sudah tidak ada. Oke, itu teman-teman. Kalau nanti tidak ada video summit, ya mohon dimaklumi kondisi. Khususnya saya yang lemah. Kecuali kalau teman-teman berdua mau summit silakan. Aku ampun. Oke, aku mau makan dulu. Makasih teman-teman. Nih teman-teman, tendanya mau kami tutup karena sangat tidak memungkinkan angin di pos 3 ini. Ini ketinggian berapa sih? 3000 berapa tadi? 2600 sekian. 2600 sekian. Nah, di ketinggian 2600 sekian. Lah, tadi dia anginnya sangat kencang. Ini kami mau tutup tenda terpaksa karena tiba-tiba mereka berdua juga ikut kedinginan. Yang gak habis pikir, barusan ada yang baru naik. Coba malam-malam begini baru naik, ya Allah. Apalagi yang kemarin ya? Apalagi yang kemarin ya jam 10. Bukan ada yang setengah 12 tuh. Di pos. Kok gak tertutup sih tendanya? Ini. Nah ini kami terpaksa nutup tenda teman-teman. Kita mau makan dalam tenda. Anginnya di luar, ya Allah ya Karim. Ya kita makan yuk. Kembali. Aing juga di pondoknya. Kayak ini ya. Teman-teman, kami akhirnya agak sedikit memaksakan diri untuk summit. Tadi kita berangkat jam berapa, Pak? Kita bangun jam? Kita bangun jam 3:30 kemudian prepare. Jam 4 kita start dari pos 3. Rencana awal mau tag video sunrise di pos 4, tapi karena kabut keadaan kurang memungkinkan, kita berhenti di
tanjakan terakhir sebelum pos 4. Jadi ketika teman-teman berangkat dari pos 3 ke pos 4, terakhir sebelum ke pos 4 nanti ada tikungan ke kiri menanjak. Nah, kita berarti di tikungan terakhir itu. Seharusnya tinggal lurus doang, kurang lebih sekitar ke arah atas, Mas. Enggak, iya. Seharusnya ini tinggal lurus saja, kita nanjak sedikit ke atas, tapi kita berpacu dengan sunrise yang kita ambil gambarnya. Tapi ternyata Kebetulan karena keadaan kabut ternyata tebal, rencana timelapse pengambilan sunrise kita tidak seperti yang kita bayangkan atau kita rencanakan sebelumnya. Jadi Di luar ekspektasi. segala sesuatunya kehendak masih di tangan Iya, manusia Tuhan yang berkehendak. Jadi kita untungnya pas mau berangkat, istriku tercinta asik bawain parafin. Oke, monggo. Jadi kami bisa anget-angetan di sini. Ini parafin ya. Jadi nggak berbahaya. Insya Allah tidak akan menciptakan kebakaran besar. Ini hanya untuk anget-angetan doang. Itu parafinnya masih banyak. Ini orang kelaparan nih. Bikin Oke, ini kamera getar karena memang karena dingin. Nih, suasananya di tikungan menuju pos 4. Agak aja tikungan. Tuh, teman-teman pada berhenti di sini nih karena emang menunggu sesuatu yang ternyata sesuatunya tidak muncul karena tertutup oleh kabut. Di atas ini juga masih ada teman-teman yang juga berhenti. Kabutnya tebal. Tuh, teman-teman kelihatan nggak kabutnya? Masya Allah. Ini kalau ada angin, kabut ini akan jadi lautan awan. Semoga ya, doa kami dikabulkan. Makan apa itu? roti beng-beng. Emang gak ada otak orang yang satu ini. Roti sama dia ditaruh beng-beng tengahnya. Mana sih? Roti beng-beng. Buset. Oh iya. Roti beng-beng. Enggak. Loh. Kenapa, Mas? Oke, teman-teman, akhirnya kami memaksakan diri bersambit meskipun orang yang paling paling lemah di antara kami bertiga adalah aku. Break berapa kali tadi kita? Walau alam. Dikit-dikit berhenti. Wajar ya, karena kita tidak mengejar apa-apa. Oke, kita ya yang penting selamat bisa pulang lagi ke rumah. Jaket double, kaos, jaket, jas, sarung tangan. Amin ya. Oke, menurut saya Mas G. Oke. Jadi gitu teman-teman. Ini kami sedang bersembunyi di balik gundukan tanah, bukan gundukan masalah. Lupa. Oke, makasih. Sarapan dulu ya. Ini namanya Gemeteran. kelihatan deh, kita lihat. Kebanyakan dinginnya teman-teman. Jadi kita sarapan roti sama selai rasa strawberry. Kakak Danis, maaf selainya aku bawa. Nanti kita beli lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Matahari udah meninggi, lihat tuh. Ini kalau di foto tuh jadinya kayak kita bagus nih. Balik nanti coba sini. Nanti ada siluet tapi kitanya tetap kelihatan. Matahari udah meninggi.
kita nggak mendapatkan timelapse yang indah sebagaimana yang kami rencanakan. Terima kasih Allah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersyukur kepada Engkau yang menghendaki. Kami hanya bisa berencana. Sekarang kami mau fokus menikmati ini dulu ya teman-teman ya. Oke. Nih. Oh, enak banget. Jika kita berbicara mendaki, summit adalah satu hal yang paling dituju. Ini bukan soal penaklukan, bukan pula soal menjumputi pemandangan. Ada porsi tersendiri yang mungkin terkesan sok filosofi bagi mereka-mereka yang sudah terbiasa hidup biasa-biasa saja. Ini bukan pula semacam kata-kata motivasi sebagai jargon-jargon pedagang kata-kata yang berkedok motivator. Bukan. Terlalu murah bila disejajarkan dengan itu. Murahan malah. Summit adalah titik segalanya. Titik segalanya bermuara. Puncak segala rencana. Ada ego yang perlu dibangun. Ada hasrat yang perlu dicatat. Karena tanpa itu, summit hanyalah igawan dalam kepala para pecundang yang sok menantang alam. Butuh perencanaan sebagaimana orang soleh yang ingin sampai pada puncak lelaku hidup. Butuh pengetahuan supaya kita tak salah dalam pengamalan. Summit adalah ikhtiar para pencari keabadian, para pencari kesejatian. Summit adalah pendakian akhir setelah melewati belukar dan rintangan. Summit adalah puncak niat yang akan mengantarkan kita pada kesadaran bahwa makin ke atas, makin kita sadar bahwa tak ada apa-apa selain kekosongan. Tak ada apa-apa selain sepi. Tak ada apa-apa selain ujung yang tak bertepi. Apa yang kita lihat dari bawah adalah tipu daya, sebab yang kerap membuat kita terlena. Setibanya di puncak, ternyata itu belum akhir, melainkan awal dari permulaan yang baru. Karena tidak ada yang akhir kecuali Dia, kecuali pemilik alam semesta. Summit adalah serupa tahlil di putaran terakhir yang akan kembali ke tasbih, tahmid, dan takbir. Sebuah perputaran sakral dalam wirid-wirid keniscayaan. Ia akan terus bergerak sebagai kodratnya sampai akhirnya kita sadar bahwa keberhasilan kita sampai puncak adalah ketakberdayaan dalam menatap kekosongan. Maka merugilah jika kita tak tahu apa tujuan summit yang sesungguhnya. Jika demikian yang terjadi, maka bangun di pagi yang gulita, menyiapkan segala properti pelindung diri. Menapaki jalur pendakian terakhir adalah kesia-siaan yang kerap kita namai keberhasilan. Sejauh itukah keterjebakan kita dalam hidup? Kita tak mampu melihat esensi dari sesuatu yang kita kagumi. Kita tak mampu menyingkap tabir makna dari segala yang kita rasa indahnya luar biasa. Kau apa ya, full frame ya? Ya. Aman ya? Aman. Tolo. Dan inilah kami, 3 pemuda yang ingin memastikan bahwa di puncak tak ada apa-apa kecuali Dia.
teman-teman, sekarang kita berada di puncak sejati Gunung Sumbing. Ketinggian yang ditulis oleh pihak base camp 3.371 mdpl. Sedangkan kalau di gaya GPS yang tadi sudah kami kasih tahu, ketinggiannya itu 3.345 mdpl. Ada selisih dari 3.345 ke 3.371 mdpl. Ini biasa terjadi ketika mengukur ketinggian suatu daratan, selisih beberapa meter itu biasa terjadi karena bisa disebabkan beberapa faktor gitu kan. Bisa jadi salah satunya ketika waktu pengukuran ketinggian air laut sedang meningkat, dan saat pengukuran di lain waktu permukaan air laut sedang surut, atau mungkin faktor lainnya seperti media yang digunakan, erosi tanah, itu bisa menyebabkan terjadinya perbedaan ketinggian tersebut. Nah, puncak sejati Gunung Sumbing berada di titik koordinat 7 derajat 23 menit 4 detik lintang selatan, 110 derajat 4 menit 38 detik bujur timur. Jadi ini nanti bisa, koordinat ini bisa teman-teman tandakan di peta masing-masing ketika hendak melakukan suatu pendakian, semisal ingin menggunakan jalur di luar jalur yang sudah ditentukan oleh pihak basecamp, tentunya dengan seizin pihak basecamp gitu. Atau teman-teman ingin latihan penggunaan navigasi darat, teman-teman bisa menggunakan titik koordinat ini. Dinamakan Gunung Sumbing sejauh yang kami ketahui karena kaldera dari gunung tersebut memiliki patahan, tidak seperti kaldera di Gunung Raung yang bulat atau di Gunung Cermai. Nah, sedangkan kaldera yang terbentuk di Gunung Sumbing ini memiliki patahan di sebelah arah timur. Arah timur, iya. Utara ke timur itu berarti timur laut ya. Arah timur laut ya, arah timur laut. Memiliki patahan sehingga disebut dengan Gunung Sumbing. Itu sejauh pengetahuan yang kami ketahui. Tadi yang menarik ini, tadi kami ketemu dengan salah satu pendaki namanya Muhammad Burhanuddin Al-Ma'ruf gitu. Banyak alasan, iya. Memang banyak alasan orang pergi ke gunung gitu. Ada mereka yang melarikan diri dari sesuatu, atau ada yang sedang mencari sesuatu, atau bahkan ada yang mereka ingin menemukan sesuatu. Seperti Muhammad Burhanuddin tadi, teman yang kita temui, dia pergi ke Gunung Sumbing karena lari dari patah hati. Baru 2 hari kemarin dia ditinggal nikah oleh mantannya. Mungkin teman-teman ada yang pergi ke gunung untuk mencari sesuatu, atau ingin mendekatkan diri pada sesuatu, atau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta gunung, Sang Pencipta langit. Ini bisa jadi dekat dalam artian filosofis, bisa jadi arti dekat secara harfiah. Karena secara harfiah, ketika berada di puncak gunung, teman-teman berada di ketinggian di atas rata-rata dengan manusia-manusia lain yang berada di dataran rendah gitu. Artinya ya secara harfiah teman-teman lebih dekat ke langit seperti itu. Atau mungkin secara filosofis, teman-teman ingin lebih mengolah rasa, mengolah hati, mengolah pikiran, mengolah karsa dan jiwa, sehingga memiliki keintiman dengan Sang Pencipta gunung dengan cara yang tidak dilakukan oleh banyak teman-teman di kota, di kampung gitu. Nih teman-teman, sebenarnya agak sedikit apa sih namanya itu, agak sedikit ya, kalau orang mengatakan sok filosofis gitu, atau bisa dikatakan ini orang kenapa harus segala sesuatunya harus dikait-kaitkan dengan muatan atau isi kepala gitu. Nah, maksudku begini, sebelum pendakian ke Sumbing ini, saya bertanya pada diriku sendiri, mau mencari apa sih gitu kan gitu. Itu pertanyaan yang mungkin terkesan nggak penting, tapi bagiku penting supaya tenaga yang dikeluarkan, akomodasi yang dikeluarkan, termasuk transport dan sebagainya, belum juga waktu dan sebagainya yang ditinggalkan, itu ada nilai-nilai yang bisa dibawa kemudian. Nah, kalau saya sendiri itu ya nggak hanya sekedar sampai puncak, foto-foto,
habis itu udah selesai, posting ke Instagram atau ke media sosial yang lain. Setiap hari kita tengok Instagram kita berapa yang nge-like, yang nge-like cuma 2 orang, 1 dia, 1 mantannya, 1 lagi temennya gitu. Udah gitu merasa, wow, aku udah paling sampai puncak sejati. Nah itu yang bagiku sih klasik banget begitu tuh. Nah kalau aku sih nggak mau hanya sampai ke dimensi material itu saja. Nah, maksudnya gini, puncak sejati sebagaimana yang kami duduki saat ini, puncak sejati bagiku ya ketertinggian posisi jiwa kita, keterdekatan kita dengan Dia yang ada di sana. Nah, kata Immanuel kan, ya Dia yang ada di sana. Dia itu siapa? Dia yang ada. Gunung Sumbing ini ada, tapi ketika ditanya apa itu ada, nah kita nggak tahu kan. Nah, tujuan kalau aku personal, tujuan kesini ya untuk mendekatkan dengan yang ada. Siapa itu yang ada? Ya Dia. Siapa itu Dia? Dia yang ada di sana. Nah, terserah teman-teman mau menafsirkannya kemana. Yang pasti saya tidak akan membawa satu ideologi paham agama tertentu, tapi ya semua agama saya yakin arahnya ke Dia yang ada di sana. Nah, maka aku pribadi berharap pendakian ini nanti video-videonya yang teman-teman tonton itu bisa menjadi wasilah teman-teman untuk mentasbihkan gitu ya, mentasbihkan Dia yang ada di sana, yang absolut Dia yang absolut. Pas nonton, subhanallah, keren banget. Nah itu kan ada nilai-nilai yang kami wariskan, yang kami tinggalkan dalam bentuk rekam digital kayak gitu teman-teman. Nggak tahu menurut si Hambelai ini, hambaku nih, pertanyaan dasar sebenarnya, mau ngapain ke gunung ya? Coba kita dengerin ya apa jawaban dia. Kalau mungkin pertama-tama untuk alasan awal ya, mendaki gunung itu penatnya di kota gitu, penatnya sama hal-hal modern itu aja, motor, bising, jadi nggak bisa tenang gitu. Kalau misalkan ketemunya klakson motor, ketemunya ceramahan orang, ketemunya di ibarat kata tuh nyaman tapi nggak dapet rasanya. Ibarat sholat misal, sholat yang nyaman-nyaman aja lah biar khusyuk, ternyata khusyuknya itu biasanya di bawah nih. Ini mungkin saya, tapi yang lain belum tentu gitu. Kalau saya, kalau sholat dinyamanin malah lebih banyak lupanya. Tapi kalau di sini misal kedinginan, takut bahaya, banyak takut yang menghantui, menjadikan kita berlari kepada yang menciptakan takutnya itu. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video kami. Sampai jumpa pada pendakian berikutnya. Puncak sejati bagiku adalah jiwa yang bersih, akal yang sehat, dan nilai sosial yang tinggi. Sejatinya hidup ini adalah mendekatkan diri pada Dia yang ada di sana, Dia yang absolut. Terima kasih. Wassalam. Salam sehat.